Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam keadaannya masing-masing. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, Bapak ini merekodnya di pagi hari ya, untuk MPON di pertemuan ke-13 ini. Bapak akan mengulang kembali tentang materi tentang menciptakan pesan dan menyeleksi pesan. Dan ini materinya untuk yang kali ini alhamdulillah didapat dari Pak Yadi Ernawadi. Jadi akan dibahas lebih detail lagi, bukan hanya saja mengenai bagaimana definisinya, tetapi kita juga akan membawa materi yang ada kaitannya dengan manajemen pemasaran di semester 3, kemudian strategi pemasaran, sampai ke manajemen pemasaran organisasional bisnis di semester 7 ini. Karena erat kaitannya MPON itu dengan manajemen pemasaran dan strategi pemasaran. Jadi nanti kita akan uh, membahas tentang bagaimana menciptakan pesan juga dari buku Kotler yang kita bahas sempat ya, mungkin saudara pernah belajar di semester 3. Jadi kita akan bangun konsepnya itu lebih kuat lagi sehingga bisa lebih mudah difahami. Termasuk nanti sampai pada materinya, yaitu adalah menyeleksi media. Jadi setelah kita tahu pesan apa yang akan kita buat, oleh siapa, kapan, dan seperti apa, lalu medianya yang harus kita pilih yang seperti apa. Langsung saja ya, untuk mengenali proses pengambilan keputusan halayak dalam menyetujui, menolak, memodifikasi, atau menghapus perilaku. Tentunya ini menjadi sebuah proses panjang ya, mulai dari pengenalan masalah. Nah, ini pengenalan masalah itu tentu setiap makhluk manusia, makhluk hidup ya, manusia ini mempunyai kebutuhan dan keinginan. Selama ada kebutuhan, keinginan ya di dunia ini, maka tetap saja dibutuhkannya produk, baik itu produk yang pemasaran sosial atau yang komersil. Nah, dalam hal ini kita lebih fokus pada pemasaran sosial, bahwa perilaku baik juga menjadi kebutuhan karena ada dalam diri manusia itu adalah hasrat untuk eh, berbuat baik gitu ya, hasrat untuk memuaskan diri sehingga dia bisa berkontribusi untuk dirinya, untuk lingkungan sekitarnya, dan untuk orang lain. Jadi memang untuk berperilaku baik ini adalah memang merupakan produk dari sebuah pemasaran sosial yang memang itu menjadi kebutuhan serta keinginan dari setiap makhluk hidup ya, setiap orang. Karena setiap orang itu sebetulnya fitrah ya, fitrah kita sebagai manusia sebetulnya menjadi orang yang baik, dan memang eh, yang menjadi dorongan akhirnya, menjadi kebutuhan, menjadi keinginan setiap manusia itu untuk menjalankan sesuatu hal yang baik ya. Namun ya terhalang dengan kepercayaan, kemudian sikap, kemudian yang akhirnya nanti menjadi niat begitu ya, untuk berperilaku yang tidak sesuai dengan norma. Dan itu ya banyak faktor yang mendorong menjadi seperti itu ya, ada lingkungan, orang lain dan sekitarnya dan lain-lainnya begitu. Jadi berperilaku ini ya seperti halnya sebuah produk yang ada di pemasaran komersil, bahwa berperilaku itu adalah kebutuhan dan keinginan dari manusia gitu ya. Lalu berikutnya, setelah kita mengetahui atau setelah halayak kesaran itu mengetahui apa masalahnya, yang kemudian masalah itu timbul ya menjadi dorongan, lalu ia harus sebisa mungkin ya, dan setelah apa, sebisa mungkin dia mencari informasi setelah dia mengetahui masalahnya apa ya, apakah masalahnya itu nanti berkaitan dengan lingkungan yang tidak sesuai dengan keadaan ideal, atau kesehatan tubuh, atau juga perilaku sesama manusia yang tidak sesuai dengan idealnya, ya itu tentunya ada gap gitu ya, ada sesuatu, ada gap, ada kesenjangan antara yang ideal dengan yang
aktualnya. Harus ada perbaikan ya dengan kondisi tersebut. Apakah itu ke keadaan sendiri, misalkan ya. Keadaan sendiri itu idealnya adalah kita memiliki tubuh yang sehat, gitu ya, yang sehat, yang eh, ya sehat walafiat lah gitu ya. Tetapi aktualnya mulai kerasa misalkan eh, kalau bangun tidur sakit badan, nah itu kan sesuatu hal yang bertolak belakang atau kesenjangan atau gap. Nah, maka dia mulai akan mengenal masalahnya. Oh, masalahnya adalah berarti dia apa? Ketika bangun itu kurang fit. Nah, nanti gejalanya kelihatan dari mana, misalkan badannya pegal-pegal dan seterusnya. Nah, itu eh, contoh ya kalau kita ada masalah dengan tubuh kita. Nah, dengan lingkungan. Nah, idealnya kita menginginkan lingkungan yang sehat, tapi aktualnya tidak. Misalkan ya kotor dan seterusnya. Lalu ya kita mencari masalahnya, ya lihat gejalanya apa gitu kita. Apa yang harus kita lakukan gitu. Ya, ada orang yang kemudian menjadi berubah, misalkan menyimpan barang dengan rapi di rumahnya gitu ya. Ada yang melakukannya dengan cara sendiri gitu ya. Ada yang kemudian berkampanye bukan hanya dilakukan dengan sendiri tapi juga menyampaikan ke orang lain bahwa di rumah itu harus sehat, penyimpanan barangnya harus rapi, lingkungan atau sirkulasi udara sehingga kesehatan tubuh dan bla bla bla. Jadi artinya kita berkampanye juga soal soal hidup sehat gitu ya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Karena ya kebutuhan dan keinginan setiap orang juga berbeda-beda ya. Nah, setelah kita mengenali masalah, lalu tentunya setiap orang itu akan mencari informasi. Kira-kira apa yang bisa memenuhi kebutuhan keinginannya ya. Dalam hal ini tentu perilakunya. Jadi perilaku apa yang bisa eh, diadopsi ya untuk menyelesaikan gap tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari berbagai alternatif informasi yang sudah didapatkan lalu dievaluasi, dinilai ya. Apa yang dinilai tentu ini dinilai berkaitan dengan value-nya. Setiap makhluk hidup ya manusia ya, sorry bukan setiap makhluk hidup, setiap orang akan karena tumbuhan dan hewan tidak bisa menilai suatu perilaku ya. Setiap manusia itu mengevaluasi value-nya. Dalam pemasaran sosial terkhusus ini, maka yang dievaluasi adalah cost and benefit-nya. Cost sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, lalu juga benefit juga demikian. Secara prinsip paling murah cost-nya, lalu kemudian paling besar manfaatnya, itu yang akan dipilih ya, yang akan diputuskan untuk berperilaku. Kalau di sebuah produk, itu yang akan diputuskan untuk dibeli begitu ya. Nah, ini ada garis yang ke kanan berwarna merah kemudian ya warnanya. Setelah dievaluasi alternatif, ada yang kemudian terbentuk kepercayaan. Nah, ini setiap orang berbeda-beda prosesnya ya dalam pengambilan keputusan. Ada yang setelah mengevaluasi alternatif itu langsung menjadi keputusan berperilaku. Ya, ini artinya tindakan cepat begitu ya ketika misalkan kondisi memang harus demikian, harus memutuskan bahwa berperilaku dengan berperilaku berubah ya, tapi dengan kondisi waktu yang cepat. Maka dia dari evaluasi alternatif kemudian keputusan berperilaku. Contoh misalkan berhentinya seseorang merokok gitu ya karena sakit, ya itu langsung bisa ke garis yang biru ini ya, keputusan berperilaku. Tapi kalau berhenti merokoknya karena ada kepercayaan bahwa merokok itu tidak baik ya bila dikaitkan dengan satu konsep tertentu, misalkan konsep religi misalkan begitu ya, maka setiap manusia itu ya dalam umat muslim pasti akan dihisab. Dihisab itu akan dievaluasi ya, dinilai bagaimana karunia yang Tuhan berikan termasuk tubuh kita. Nah, paru-paru kita juga akan ditanya nanti
Digunakan apa selama di dunia? Hal kebaikan atau hal keinginan? Hal kebaikan atau hal keburukan? Kemudian selain digunakan juga diberikan apa ya, di asupannya apa nih untuk tubuh kita, yang baik, yang tidak, yang ahsan, yang tidak, gitu ya, yang halalan, toyiban atau tidak, gitu ya. Itu kan kepercayaan. Dari kepercayaan nanti terbentuknya sikap, oh iya, bahwa merokok itu tidak bagus, gitu ya. Nanti kemudian lebih jauhnya itu berpikirnya, terbentuknya niat berperilaku. Artinya ya udah cukup untuk digunakan dengan yang seharusnya saja. Paru-paru itu digunakan untuk yang sehat-sehat saja ya. Semua asap tidak ada yang baik lah ya. Pasti itu eh, kurang baik, mau vape, mau rokok, ya apalagi polusi udara ya. Ya biasanya kan kalau orang-orang di kampung itu kenapa membakar sampah itu karena juga memang ada budaya ya, selain ngusir nyamuk itu juga asapnya katanya bisa ini ya, bermanfaat untuk tubuhnya. Nah itu yang yang ya mungkin butuh penelitian lebih lanjut ya. Berbeda dengan misalkan asap yang dikeluarkan dari herbal-herbal tertentu untuk pengobatan begitu ya, paru-paru misalkan dengan eh, menyeduh rempah-rempah lalu kemudian kita hisap, itu tentu berbeda ya. Tapi kalau asap-asap apalagi dari bahan-bahan kimia ya, itu memang se sefitrahnya itu, sebaiknya itu ya tidak ada yang baik gitu ya. Mohon maaf ya. Ya. Berikutnya, setelah terbentuknya niat berperilaku, apakah berperilaku misalkan merokok atau tidak, maka menjadi keputusan berperilaku akhirnya ya. Dari keputusan berperilaku kemudian menjadi penerimaan perilaku yang akhirnya ya berperilaku yang baru kalau memang ada perubahan gitu ya. Itulah proses pengambilan keputusan halayak dalam menyetujui, baik itu menyetujui hal yang berperilaku yang baru atau menolak perilaku yang tidak baik, memodifikasi perilaku yang kurang baik dan menghapus perilaku yang buruk gitu ya. Nah, di dalam penerapan perilaku itu tentu setiap manusia juga harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu ya. Tadi yang masalah yang ini, pengenalan masalah itu ya. Nah, untuk proses mengidentifikasi masalah itu kita akan breakdown ya, di mana mulainya itu untuk mengidentifikasi itu mulai dari sumber masalah. Nah, sumber masalah itu terjadi karena adanya perbedaan antara kondisi ideal dan kemudian ada harapan atau kondisi aktual. Kondisi ideal itu adalah kondisi yang sejatinya terjadi harusnya begitu ya. Namun kondisi aktual ini ya kondisi sebenarnya gitu ya, sebetulnya apa yang terjadi begitu. Ketika ada perbedaan antara dua kondisi ini, itulah yang akan menjadi senjang ya. Kalau misalkan ininya menjadi sama, kondisi ideal itu sama dengan kondisi aktual, maka tidak ada senjang sesuai ya antara kondisi ideal dengan kondisi aktual. Tapi ketika ada perbedaan, kemudian lahirlah senjang ya. Ada perbedaan begitu, ada ketidakcocokan. Nah, itulah yang kemudian timbul menjadi masalah ya, dan akhirnya dari masalah itu akan muncul juga gejala-gejala ya, mulai memperlihatkan dampak-dampaknya begitu ya. Ini misalkan contohnya nih, untuk diidentifikasi masalah fisik ya. Sumber masalah gaya hidup, ini pola konsumsi makanan dengan kadar lemak yang berlebihan dan kurangnya olahraga. Aduh, jadi memang kesindir ini Bapak juga ya. Tapi ya nggak apa-apa. Belajar ini mengingatkan diri sendiri dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kalian ya, saudara-saudara yang mendengarkan.
Nah, ini merupakan variabel bebas. Kalau dalam penelitian ini namanya dependent ya, variable dependent gitu. Y-nya atau Z-nya begitu ya. Nah, dari sumber masalah gaya hidup ini, kondisi idealnya adalah kalau kita ngeliat peredaran darah, karena peredaran darah itu kan hal yang memang yang paling bukan yang paling utama, yang cukup utama kita harus pikirkan bahwa itu harus lancar ya, peredaran darah yang lancar kondisi idealnya. Nah, kondisi aktualnya peredaran darah yang tersumbat oleh lemak. Nah, itu yang kemudian menjadi senjang ya. Lalu muncullah masalah ya, masalah yang dikarenakan karena perbedaan kondisi tersebut. Masalahnya adalah penyempitan pembuluh darah. Maka akan muncul gejalanya atau simptomnya adalah sakit kepala ya. Diperlihatkan dengan sakit kepala, diperlihatkan dengan tidak fit badannya, diperlihatkan dengan sakit-sakit bagian-bagian yang lain gitu karena peredaran darah yang tidak lancar, yang harusnya lancar. Lebih mudah lagi, kita akan identifikasi masalah lingkungan. Nah, sorry, ini ada yang terlewat sedikit. Ini variabel terikat ya, independen. Jadi, sorry, ini variabel yang terikat ya maksudnya. Masalah penyempitan pembuluh darah. Nah, berikutnya adalah, oh sorry, tadi ada yang keliru. Maksudnya yang sumber masalah ini variabel bebas itu independen, sorry. Baik, berikutnya identifikasi masalah lingkungan. Tadi yang kesehatan tubuh manusia, sekarang lingkungan. Nah, sumber masalahnya ini contohnya kebiasaan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu merupakan variabel independen. Jadi ya bebas, dia bisa bergerak ke hal yang positif atau bisa bergerak ke hal yang negatif. Kondisi idealnya eh, berkaitan dengan aliran sungai ya, dengan sampah itu aliran sungainya itu lancar, tetapi kondisi aktualnya sungai yang tersumbat oleh sampah karena perilaku bebas tadi ya, variabel independen tadi. Sorry nih, variabel bebas atau variabel independen tadi ternyata tidak membuang sampah pada tempatnya, tentu menjadi hal yang senjang ya hal itu karena tidak sesuai antara kondisi ideal dan kondisi aktual, dan nanti akan menimbulkan masalah yaitu meluapnya sungai yang akan memunculkan gejala-gejala seperti banjir begitu ya. Kemudian bisa jadi juga lebih jauhnya misalkan eh, nyamuk untuk Aedes aegypti itu lebih banyak ya karena tadi tersumbatnya aliran sungai, kemudian banyak air menggenang di satu titik dan titik lainnya, makanya pertumbuhan nyamuk demam berdarah menjadi tinggi, dan bukan hanya saja ke gejala banjir tapi juga nantinya ke gejala yang banyaknya nyamuk yang tentunya tidak baik untuk eh, untuk kita sebagai manusia karena ya bisa menjadi sumber penyakit gitu ya. Namun sebetulnya kalau bukan sumber penyakit, mohon maaf ya, jalan penyakit. Kalau sumber penyakit ya dari Tuhan, dan Tuhan juga yang menyembuhkan, tapi jalannya adalah dengan nyamuk begitu ya maksudnya. Berikutnya ini kesehatan masyarakatnya ya. Nah, ini banyak banget nih soal kesehatan masyarakat ya. Apakah misalkan kita akan mengangkat contohnya HIV AIDS, kemudian tadi kesehatan jantung karena perilaku merokok, kemudian kesehatan masyarakat untuk para lansia yang stroke misalkan begitu ya. Nah, itu eh, silakan diidentifikasi ya oleh saudara ya, apa sumber masalahnya, variabel independennya seperti apa, kondisi idealnya, kondisi aktualnya, kesenjangannya apa, masalahnya apa, lalu gejalanya apa ya. Contoh misalkan ini gejalanya meningkatkan jumlah penderita diabetes. Nah, sumber masalahnya kalau kita melihat dari yang contoh yang sebelumnya ya, ini variabel independen. Nah, sumber masalahnya berarti perilaku manusia, perilaku konsumsi kita yang eh, ya kurang memperlihatkan atau kurang me, men, kurang
menilai ya bahwa makanan itu sehat atau tidak. Kondisi idealnya makanan yang kita makan itu sehat ya. Kemudian olahraga juga cukup kita lakukan ya rutin. Kondisi aktualnya tidak seperti itu. Itu memang agak berat nih Bapak menyampaikan hal ini karena ini juga menjadi PR sendiri ya. Makanan ya kurang yang agak kurang sehat dan olahraga pun jarang ya. Sekali lagi ini menjadi khususnya Bapak menyampaikan ke diri sendiri dan umumnya untuk saudara semua yang mendengarkan ya. Hal itu kemudian menjadi senjang antara kondisi ideal dengan kondisi aktual. Masalahnya, nah nanti mulai adanya sakit-sakit, sakit badan, merasa lelah terus karena ya kurang olahraga. Kemudian mudah capek. Nah, itu padahal padahal itu semua ya dimunculkan ya dengan adanya gejala atau simptom meningkatnya jumlah penderita diabetes ya. Karena ya kondisi apa namanya? Karena tadi perilaku manusia yang tidak sehat. Selain itu juga ya untuk meningkatnya jumlah penderita diabetes ini itu bisa juga berkaitan faktor lain. Misalkan faktornya adalah bahwa sumber masalahnya ini bukan dari diri kita sendiri, tetapi juga bisa dari produsen ya yang memproduksi makanan minuman tidak sehat. Misalnya minuman es bubble misalkan atau eh, ice apa gitu ya, boba apa misalkan gitu ya. Nah itu juga bisa menjadikan sumber masalah ya dari gejala atau simptom meningkatnya jumlah penderita diabetes. Namun itu di luar kemampuan kita sebagai halayak sasaran ya, sebagai masyarakat, karena kita tidak bisa punya kewenangan kepada produsen untuk membatasi produk apa saja ya. Yang bisa kemudian kita eh, lakukan adalah ya menjaga diri kita untuk berperilaku ya atau tadi mengkonsumsi sesuatu yang baik gitu ya. Nah, itulah contoh identifikasi masalah kesehatan masyarakat ya. Contohnya lagi yaitu meningkatnya jumlah penderita diabetes. Berikutnya adalah apa saja langkah utama dalam komunikasi pemasaran sosial. Dari gejala-gejala yang tadi sudah kita bahas, tentu itu menjadi kondisi yang tidak bisa dibiarkan idealnya ya. Sebagai pemasaran sosial harus melihat kondisi itu ya menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan, peluang untuk kita bisa melakukan sesuatu ya, amal ibadah yaitu berkampanye untuk melakukan yang baik. Namun bagaimana cara untuk berkampanyenya, bagaimana cara berkomunikasinya? Nah, ini langkah utama dalam komunikasi pemasaran sosial. Dan ini sudah dibahas sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Yang pertama tentu kita harus menentukan halayak sasaran. Oke, jadi setelah masalahnya kita tadi lihat dan kita harus melakukan sesuatu, maka kita pikirkan ini langkah ketiganya ya. Bagaimana cara mengkomunikasikannya. Jadi tolong fasenya dibuat seperti itu di dalam bayangan Anda ya. Kita masuk ke fase yang ketiga nih. Kita harus melakukan apa ya, yaitu komunikasi. Jadi menentukan halayak sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan dan sasaran pemasaran sosial. Ya, ini menentukan perilaku yang perilaku barunya itu seperti apa. Perilaku yang kita harapkan untuk dilakukan oleh halayak sasaran itu seperti apa ya. Lalu menentukan respon yang diharapkan, positif, negatif gitu ya. Ya tentunya inginnya harapannya responnya positif. Tapi yang lebih spesifik yaitu perilaku lebih spesifiknya apa. Nah, itu kita juga harus menentukan. Lalu menentukan pesan apa yang harus disampaikan. Ini ya isi dari kampanyenya ya, bunyi dari kampanyenya. Lalu menentukan media yang tepat, ini masuk dalam bagaimana cara mengkomunikasikan dan mengevaluasi pencapaian respon yang diharapkan ya halayak yang tercermin
dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pemasaran sosial. Dan tentu artinya ini kita harus evaluasi ya, sejauh mana campaign kita itu berhasil, berapa banyak orang yang mengadopsi perilaku yang kita kampanyekan, lalu dampaknya seperti apa, dan kita harus melakukan langkah apa lagi berikutnya ya, karena ada namanya melakukan kampanye ulang ya, melakukan pemasaran ulang untuk khalayak sasaran yang belum mengadopsi perilaku yang baru. Yang pertama, bagaimana khalayak itu ditentukan. Nah, dalam menentukan khalayak itu, yang pertama kita harus mempertimbangkan kriteria. Nah, mempertimbangkan kriteria ini ada dua hal. Ada dari sisi daya tarik struktural segmen. Ini kalau kita kaitkan pemasaran sosial dengan manajemen pemasaran di semester 1 ini materinya ya, menentukan khalayak sasaran atau menentukan segmen kalau masih ingat di semester 3 bukan semester 1 ya. Lalu sisi yang kedua adalah dari sisi perusahaannya, dari sisi kita sebagai penyelenggara. Kita sebagai penyelenggara tujuannya apa? Dan keterbatasan sumber daya organisasinya apa? Punya atau tidak? Sejatinya sih pasti punya ya. Misalkan SDM yang kurang berkompeten, alat teknologi yang kurang, informasi yang kurang juga begitu ya. Nah, daya tarik struktural segmen ini terbagi lagi menjadi beberapa kriteria. Ada segmen yang halayaknya besar ya, besar kecilnya segmen halayak. Tentu yang kita harus pilih adalah segmen halayak yang besar gitu ya. Kemudian kita juga sebaiknya memilih segmen berpotensi mengalami yang adanya pertumbuhan, mudah diakses, dan resiko yang dihadapi itu kecil. Resiko kita untuk gagal dalam kampanyenya. Ya, itulah daya tarik struktural segmen. Oke. Lalu nanti dibandingkan dengan tujuan dan kemampuan kita sebagai penyelenggara. Cara menentukan khalayak sasarannya bisa dibuat tabel seperti ini ya. Kemudian kita tentukan kriteria yang dipertimbangkan, yang poin-poin yang tadi. Lalu kita akan beri bobot 100% ya. Tapi di antara indikator yang ini, daya tarik struktural segmennya itu 100%, tujuan sumber daya organisasi juga 100%, cuma nanti bobotnya nanti kita bagi-bagi. Apakah besar segmennya 40%, pertumbuhan segmen misalkan 30%, lalu sisa 30%-nya terbagi menjadi ini ya. 10% mudah diakses, 10% resiko yang dihadapi itu rendah, dan 10% resiko yang dihadapi masyarakat juga rendah. Nanti khalayak sasaran alternatifnya, perubahan perilakunya kan sebaiknya kita tidak melakukan beberapa campaign atau perilaku yang kita campaignkan itu jangan terlalu banyak ya. Kalau misalkan berkaitan satu perilaku dengan perilaku yang lainnya, kita bisa melakukannya. Tapi kalau agak jauh, kayak misalkan aktivitas merokok sama perilaku seks bebas atau penderita diabetes, kan agak jauh tuh ya. Mungkin agak nyambung kalau perokok aktif sama penderita diabetes misalnya berkaitan dengan gaya hidup, gaya konsumsi gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan campaign yang sama. Nah, nantilah kemudian ini yang harus dinilai ya, berapa poin untuk khalayak sasaran dengan alternatif ya perilaku perokok aktif, besaran segmennya berapa, lalu penderita diabetes berapa. Setelah kita masukkan poin-poin itu, lalu kita bisa menilai kira-kira khalayak sasaran ini ya, ini mana yang harus kita adakan campaign terlebih dahulu ya, yang menjadi utama untuk merubah hal negatif dari masyarakat itu menjadi hal yang positif. Nah, ini tentunya kalau saudara nanti bekerja di bagian pemerintahan, di bagian bidang sosial begitu ya, atau bekerja sosial di organisasi yang bergerak di sosial di swasta juga, tabel ini bisa digunakan ya. Ininya sudah sama, kita yang dipertimbangkan daya tarik struktural segmen, tujuannya, kemudian indikatornya juga sama seperti ini. Nanti bobotnya tinggal ditentukan ya sesuai dengan
keputusan dari perusahaannya. Lalu tinggal dinilai dari poin di lapangannya seperti apa. Nah, poin yang paling besar-besar itu dikalikan dengan bobot, itulah yang akan dipilih nantinya sebagai campaign yang utama atau yang prioritas kita lakukan, gitu ya. Contohnya seperti ini. Kita memasukkan poin-poinnya 65, 73, 81 dan seterusnya, lalu didapatkanlah rata-rata ya, 24,52 dan seterusnya. Nanti ada rata-rata, dari rata-rata jadi 24,75. Untuk yang tujuan dan sumber daya perusahaan atau kemampuan perusahaan juga demikian ya, dirata-ratakan ya, dirata-ratakan. Lalu sumbu yang tengah ini ya, rata-rata dari rata-rata ini akan menjadi sumbu tengahnya dalam kita membuat matriks ya. Contohnya seperti ini. Jadi setelah dirata-ratakan, oke, kemudian rata-rata dari rata-rata, dan akhirnya nanti menjadi sumbu ya, dibuatlah sumbu 15,63 dan 24,75 dari sini ya, 15,63 dan 24,75. Lalu nanti kita akan melihat daya tarik segmennya yang tinggi yang mana dan tujuan sumber daya tinggi yang mana. Tentu kita harus memilih matriks yang sebelah kanan atas terlebih dahulu. Nah, C ini ya kelihatan, artinya yang C ini daya tarik segmennya tinggi di atas rata-rata dan tujuan sumber daya juga di atas rata-rata tinggi juga ya. Maka kalau kita lihat yang SC itu berarti ini misalkan perilaku seks bebas. Nah, ada di antara kelas ini ya, entah ekstensi atau kelas E atau kelas F yang menyampaikan contohnya itu yang di Pangandaran ya, kalau nggak salah yang di Pangandaran itu perilaku seks bebas. Sebetulnya bukan dari masyarakat aslinya, tetapi dari luar, dari pendatang katanya begitu ya, karena lingkungannya itu sudah seperti itu dari dulu dan sulit untuk eh, berubah, maka ya banyak orang-orang yang kemudian ya berperilaku menjadi apa, wanita penjajah, penjajak gitu ya. Ya begitulah, kehidupan eh, yang di luar normal gitu ya. Ya perilaku seks bebas di lingkungan wisata di Pangandaran, dan ternyata itu yang memang harus dirubah. Tapi memang ya effortnya kalau kita tidak bekerja sama dengan orang, hanya kita sendiri sebagai mahasiswanya memang agak sulit. Tentu kita membutuhkan bantuan lembaga tertentu, orang-orang tertentu, sehingga kita bisa bergerak lebih apa ya, lebih lebih masif, lebih kuat ya campaign kita gitu ya. Karena ya, namun memang semua itu terkadang ya, mulainya ya, api kecilnya itu harus dari kita sendiri yang mempunyai ide. Nah, ide itu sebetulnya nanti kita bisa sampaikan di sosial media. Nanti kita akan sampai ke sana, bagaimana kita menjadi seseorang yang memiliki keseriusan dalam pemasaran sosial, lalu kemudian menyuarakan hal yang positif, lalu bagaimana medianya, nanti kita akan sampai ke sana ya. Sampai sini, sampai ke matriks hubungan daya tarik segmen dan tujuan sumber daya perusahaan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana tujuan dan sasaran komunikasi pemasaran sosial ditentukan? Sekali lagi, bagaimana tujuan dan sasaran komunikasi pemasaran sosial ditentukan? Nah, itu berkaitan dengan alurnya yang seperti ini ya, mulai dari pengenalan masalah yang tadi, yang di depan kita sudah bahas tadi ya. Nah, berikut ini yang kemudian dinamakan peran kritis komunikasi pemasaran sosial di era 4.0, 4.0, berdasarkan tujuannya. Karena nanti ada yang berdasarkan tujuannya, lalu ada yang berdasarkan hierarki respon yang diharapkan. Berdasarkan tujuannya, tentu dalam kita berkampanye itu tujuannya adalah untuk bisa menginformasikan kepada orang lain ya, bahwa kita itu sebagai manusia idealnya kita melakukan hal-hal yang positif ya. Lalu kita juga membujuk dan mengingatkan ya, sehingga eh, pengenalan, sehingga proses penerapan perilaku ini yang dimulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, kemudian mengevaluasi alternatif, keputusan berperilaku dan penerapan perilaku ini kita eh, kita apa ya, berikan ya, sisipkan atau kita berikan input begitu dalam
proses pencarian informasi, kita berikan input dalam evaluasi alternatif untuk terbentuknya kepercayaan, ya, itu dengan poin-poin yang ada di dalam tujuan pemasaran sosial. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam terbentuknya kepercayaan, sebelum ke situ, di dalam pencarian informasi. Di dalam pencarian informasi, selain masyarakat itu mengenali masalah, kita juga harus input, ya, kita juga harus berikan masukan terkait dengan informasi yang positif, ya, informasi tentang perilaku positif. Sehingga dalam pencarian informasi ini akan ada dua hal. Pencarian informasi yang kemudian akhirnya didapatkan informasi yang positif atau yang negatif, begitu ya. Seperti itu. Kemudian dalam terbentuknya kepercayaan juga demikian, ya. Setelah didapatkan pencarian informasi lalu dievaluasi alternatif yang ada, misalkan A, B, C dan E, A, B, C dan D gitu ya perilakunya alternatifnya. Kita juga menginformasikan bahwa perilaku yang baik itu ya seperti apa seharusnya. Ya, itu dalam membentuk kepercayaan. Nah, dalam membentuk sikap juga kita harus membujuk. Ya, itu yang kita proses inputnya. Yang kita berikan kita berikan inputannya, ya. Lalu di dalam proses terbentuknya niat berperilaku juga sama, kita harus membujuknya dari pemasaran sosial. Dan dalam penerapan perilaku, kita harus mengingatkan harapannya ketika ada perilaku yang negatif atau merugikan, itu bisa kita ingatkan dan harapannya dia akan mencoba untuk berubah dan ya akhirnya mengadopsi perilaku yang baik. Nah, contohnya orang yang merokok kemudian berhenti. Seperti Bapak itu mengalami dari penerapan perilaku, kemudian ada yang mengingatkan begitu ya. Ada orang yang mengingatkan, misalkan keluarga kita, istri kita mengingatkan, atau guru kita gitu ya mengingatkan bahwa hidup itu lebih baik sehat, bahwa setiap apa yang kita miliki itu pasti akan dihisab gitu ya. Nah, itu kan proses mengingatkan. Nanti akan kemudian difikirkan oleh orang tersebut, oh apakah ia mempercayainya atau tidak. Kalau mempercayainya, berarti dia akan memungkinkan untuk berperilaku yang baru, ya, berhenti merokok misalkan begitu. Atau kalau tidak, yang mempercayainya lebih kuat godaan menikmati rokoknya, ya tentu akan sulit ya dalam penerapan perilaku yang baru. Nah, ini berdasarkan tujuannya, peran kritis komunikasi berdasarkan tujuan kita sebagai pemasaran sosial. Ada juga yang berdasarkan hierarki respon yang diharapkan dari halayak. Nah, bahwa kita sebagai pemasaran harus paham betul bahwa komunikasi itu tidak semerta-merta kita berikan informasi lalu kita berhasil gitu ya, diambil tindakannya oleh halayak sasaran dari komunikasi kita sampaikan. Tidak seperti itu. Bahwa prosesnya itu panjang, mulai dari kita harus menyadarkan halayak sasaran, ya. Kemudian halayak sasaran itu nanti setelah kita sadarkan bahwa yang baik itu adalah A, B, C gitu ya. Lalu kemudian akan menjadi pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ya, dia tahu informasi, dia akan liking, perasaan suka atau tidak suka. Kalau suka ya timbul preferensi, timbul pemilihan ya, memilih untuk berperilaku baik itu. Nah, setelah muncul timbulnya preferensi, pilihan, lalu timbulnya keyakinan bahwa hal itu bermanfaat untuk dirinya. Lalu mengambil tindakan, ya tindakan perilaku yang baru atau mengadopsi perilaku yang baru. Itu adalah langkah-langkah ya, atau bagian-bagian dari respon yang diharapkan. Ya. Apakah bisa Pak langsung ke pengambilan keputusan? Tentu bisa kalau memang terbentuk kepercayaannya sudah baik terlebih dahulu ya. Kepercayaannya sudah baik, sikapnya sudah baik, niatnya sudah baik. Lalu ketika kita berikan informasi, hal yang kesaran itu bisa langsung sebetulnya mengambil tindakan. Tetapi pada umumnya itu mulai dari kesadaran dulu. Apalagi halayak kesaran yang tidak berperilaku baik sebelumnya, yang memang belum tahu, misalkan dari proses berhenti merokok itu ya pokoknya rokok itu karena orang tua juga merokok, misalkan ya pokoknya ngikutin aja, ngerokok aja gitu ya. Apalagi dimotivasi sama teman-temannya, misalkan wah kamu mah nggak merokok, kayak
apa kayak cewek aja gitu ya. Tapi kalau dilihat kan para yang laki-laki kayak perempuan juga ngerokok gitu ya. Nah, mohon maaf nih ya. Ya, jadi apalagi orang yang hal yang kesarannya itu tidak mengetahui terlebih dahulu perilaku yang baik yang seperti apa, ya belum pernah tentu harus melewati proses ini, kesadaran, pengetahuan, dan seterusnya. Nah, berikut ini cara menentukan tujuan sasaran dan respon hal sasaran yang diharapkan. Tadi sama ya, kita berikan poin-poinnya ya, kita tambahkan di sini komunikasi respon yang diharapkan. Ini bagaimana kesadaran, pengetahuan, perasaan suka, dan preferensi, keyakinan, atau aksinya. Bagaimana pesan seharusnya dirancang? Nah, ini singkat saja karena waktunya sudah cukup lama, tapi mudah-mudahan ini bisa tetap maksimal ya. Pesan yang harusnya disampaikan, kita harus melihat dulu unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan. Satu, isi pesannya. Sebisa mungkin buatlah isi pesan yang rasional, masuk akal ya. Kemudian membawa juga kaitan dengan emosional dan moral-moral yang positif ya. Yang emosional itu yang menggugah emosional menjadi yang positif begitu ya. Kalau misalkan yang apa di Amerika Serikat dalam berperilaku, ini campaign perilakunya tidak membuang sampah ya sembarangan, tapi membuang sampah pada tempatnya. Dimunculkan ikatan emosional bahwa masyarakat kota Los Angeles misalkan ya, sampah tidak untuk Los Angeles misalkan. Jadi dibuatkan masyarakat di kota itu dimunculkan emosional yang positif bahwa jangan ada sampah berserakan di kota itu emosional ya. Lalu juga struktur pesannya, ada yang monolog satu arah, ada yang dialog dua arah, halayak sasaran dan penyelenggara. Ada kemudian kita juga harus mempertimbangkan juga format pesannya ya, sesuai dengan media yang dipilih tentunya. Sosial media ya tentu sesuai dengan sosial media formatnya, atau majalah ya berarti majalah tulisan ya gitu. Sumber pesannya ada dari yang bersumber dari pakar, selebriti, orang biasa. Pakar itu ya kayak dosen, itu pakar. Selebriti yang para terkenal. Orang biasa ya kita gitu ya. Uh, ya ya bukan pakar dan selebriti begitu, artinya bukan pejabat, pokoknya orang biasa. Itu juga bisa menjadi sumber pesan ya, kalau kita memang sering menggaungkan atau mengkampanyekan, ya kita bisa menjadi orang biasa yang bisa menyuarakan pesan hal positif. Nanti semakin sering ya menjadi pakar nantinya gitu ya, spesialis. Nah, lalu berikutnya cara menentukan tujuan, sasaran, dan respon hal sasaran yang diharapkan dan pesannya. Ya, ditambahkan seperti ini komunikasi pesan yang diciptakan, isi pesannya, satu pesannya apa, dan seterusnya tadi ya. Gaya pesan yang dapat dipilih ini bermacam-macam, mulai dari gaya pesan yang cuplikan kehidupan, gaya hidup. Ini ada di buku diktat yang di bagaimana campaign di Amerika Serikat soal berhenti merokok ya. Yang sebetulnya gaya-gaya hidup ini sudah dibahas di video materi di pertemuan yang ke-12 ya. Bagaimana gaya cuplikan kehidupan kayak yang begini ya, diceritakan bahwa ada anak-anak ya, si A dan si B lalu sedang ngobrol, ingat sama bapaknya, tapi bapaknya udah nggak ada karena perilaku rokok itu, meninggal karena sakit karena rokok itu. Nah, itu cuplikan kehidupan ya. Bisa juga dengan gaya pesan yang gaya hidup, fantasi ya, kemudian suasana hati, musikal, orang artis rapper bikin campaign berhenti merokok misalnya, itu musikal. Simbol kepribadian, keahlian teknis, bukti ilmiah ya, dilakukan oleh periset begitu, dan bukti kesaksiannya ya. Berikut ini ya adalah prinsip perancangan pesan berdasarkan the stage of change model. Jadi prinsip perancangan pesan ini terdiri dari beberapa tahap. Ada yang pra-kontemplasi atau pre-contemplation, di mana artinya adalah pada tingkat ini masyarakat biasa tidak memiliki ketertarikan untuk merubah perilaku mereka, dan secara tipe memungkiri memiliki sebuah masalah ya, adanya masalah.
Nah, tujuan kita adalah sebagai penyelenggara membangun dan menyadarkan, kemudian memberitahu ya. Lalu pesan yang dirancangnya, isi pesan, isi pesannya apa, struktur pesannya seperti apa. Kita juga menentukan format pesannya dan sumber pesannya. Ada juga yang contemplation yang kedua. Ini penjelasannya bahwa masyarakat ini memiliki pengetahuan bahwa mereka sudah memiliki sebuah permasalahan. Mereka sudah tahu dan mereka mulai berpikir secara serius untuk memecahkan masalah itu. Nah, ini sudah dibahas juga di pertemuan-pertemuan awal sebelum UTS ya. Nah, tujuannya yang membangun perasaan suka dan preferensi. Preferensi suka kemana? Ke perilaku yang baru itu. Nah, pesannya seperti apa? Silahkan nanti dilihat di buku diktat, dijawab ya. Boleh dijawab di kolom komentar, nanti akan diberi nilai keaktifan. Lalu yang preparation, ya penjelasannya. Kebanyakan masyarakat di tingkat ini berencana untuk melakukan suatu aksi dalam waktu beberapa bulan. Sudah ada niatnya gitu ya. Dan mereka membuat penyesuaian. Jadi disesuaikan dulu dengan lingkungannya ya sebelum mereka mulai perubahan perilaku mereka, menyiapkan alatnya, kemudian saling berkomunikasi satu dengan yang lain sehingga itu menjadi persiapan penyesuaian untuk uh, merubah perilaku yang lama ke perilaku yang baru. Kita sebagai penyelenggara seharusnya bisa mendorong timbulnya niat dan keputusan. Action ya. Nah, action ini di tingkat ini masyarakat merubah perilaku mereka dan sekelilingnya. Yang harus kita lakukan mengingatkan dan membangun. Lalu ada maintenance. Di tingkat ini masyarakat melakukan konsolidasi ya, ngobrol satu dengan yang lain supaya perubahan yang dilakukan ini supaya agar perubahan yang telah dilakukan tidak akan berubah lagi. Artinya konsisten ya, istiqomah begitu ya. Yang harus kita lakukan ya sama seperti yang di point action, mengingatkan, membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat itu sehingga munculnya kepercayaan, trust kepada kita ya. Lalu termination. Nah, pada kegiatan ini adalah tingkat tujuan tertinggi dari masyarakat tersebut di mana permasalahan sudah tidak terjadi lagi maupun menjadi ancaman. Artinya benar-benar sudah menjadi perubahan yang menjadi yang lebih baik. Masyarakat itu contoh misalnya yang tadinya ada premanisme di sana, ada hubungan seks bebas di sana, ada apalagi ya, ada bapak-bapaknya judi, kemudian mabuk janda dan seterusnya di situ, narkoba juga. Nah, itu sedikit demi sedikit ya RT tersebut, RW tersebut begitu ya, menganalisis dari yang ini nih. Ini dari cara menentukan tujuan ini kira-kira halayak sasaran alternatifnya ini apa aja nih masalah yang ada di masyarakat lalu kemudian diselesaikan secara perlahan. Wah, itu akan tentu menjadi hal yang kebaikan yang luar biasa ya ketika masyarakat itu sedikit demi sedikit menjadi berubah. Masyarakat menjadi termination yang masalah itu sudah tidak akan dipastikan tidak akan muncul lagi dan tidak menjadi ancaman. Nah, kriteria pesan yang efektif menurut McKenzie, Moore, dan Smith. Satu, pastikan pesan dibuat secara jelas ya. Kemudian personality, artinya pribadi, artinya disesuai betul-betul disampaikan sesuai dengan perorangannya ya, pribadinya. Sesuaikan dengan perilaku setiap orangnya gitu pesan itu ya. Dan konkret. Nah, kenapa harus personality, harus pribadi? Karena supaya lebih mudah diterima. Konkret ya supaya masuk akal gitu ya, masuk akal supaya ya mudah diterima tadi gitu ya. Kemudian pesan disampaikan oleh individu atau organisasi ya, boleh alternatifnya seperti itu. Yang kredibel ya, misalkan tokoh begitu ya, untuk halayak yang akan dijangkau karena akan lebih dapat atau mudah dipercaya. Bingkai pesan atau package pesan itu ya, kemas pesan itu untuk menunjukkan apa yang hilang dari individu tersebut. Jadi dengan perilaku yang lama itu dampaknya sebetulnya bapak ibu ini apa? Misalkan dari merokok itu sebetulnya ya ngamburin uang gitu ya, uang susah dicarinya, dibakar uangnya, nah gitu ya, ada yang hilang gitu kan. Jika tidak bertindak dan apa yang akan dia selamatkan dan mengambil suatu tindakan, yaitu tentu akan merugikan dirinya sendiri atau keluarga atau orang lain gitu. Kemudian jika isi pesan yang dibuat bernada mengancam,
pastikan dipasangkan dengan sasaran khusus mengenai tindakan apa yang harus diambil agar terbebas dari ancaman tersebut. Misalkan kita kaitkan dengan saran khususnya itu mengenai tindakan yang harus diambil agar terbebas dari ancaman tersebut, ya misalkan olahraga ya, supaya tidak merokok itu kan kesehatan terganggu, akan mengancam apa diri kita ya, karena hilangnya nyawa kita begitu ya, maka kita harus sarankan khusus ya, saran khusus tindakan yang harus dilakukan ya, olahraga, berhenti merokok, dan atau mungkin bisa berkonsultasi ya ke tempat konsultasi berhenti merokok. Kalau yang dibungkus-bungkus rokok itu kan ada tempatnya ya, ada nomor kontaknya begitu maksudnya. Kita bisa menghubungi itu, atau bagian di pemerintahan juga ada ya yang menangani hal itu. Sampaikan instruksi spesifik atau cara yang lebih detail bahwa perilaku yang diinginkan dapat diterapkan secara nyaman. Artinya biayanya nih, biaya waktu tidak banyak, biaya moneter juga tidak banyak, biaya energi juga tidak banyak, dan biaya fisiknya tidak membuat stres. Nah, itu akan dijamin itu ya, bahwa berhenti merokok itu akan terpenuhi, itu biayanya kecil untuk berhenti merokok. Ya, supaya kita harus menyampaikan biaya yang kecil supaya tadi nyaman dan manfaatnya lebih besar, sehingga akan bernilai atau benefitnya lebih besar juga ya. Yang keenam, kriteria pesan yang efektif memudahkan halayak untuk mengingat apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, serta kapan melakukannya. Nah, berikut ini adalah pre-testing kualitas pesan sebagai dasar untuk mengembangkan materi iklan. Ini bukan untuk mengukur tingkat perasaan suka terhadap iklan ya, tetapi untuk pre-testing saja, apakah pesan kita itu sudah tepat atau tidak ke halayak sasaran. Jadi kita bisa membuat pertanyaan seperti ini yang kita tujukan kepada halayak sasaran, gitu ya. Isinya adalah apa pesan utama yang Anda dapatkan dari iklan ini. Nah, nanti halayak sasaran akan menjawab. Pesan apa yang seharusnya iklan ini sampaikan? Apa yang sesungguhnya yang ingin Anda ketahui dari halayak sasaran kan? Apa yang halayak sasaran percayai atau pikirkan? Tindakan apa yang ingin Anda lakukan? Ya, masyarakat ya, dari masyarakat ya. Jika responden tidak menyebutkan tindakan yang diinginkan, katakanlah sebenarnya tujuan utama iklan ini adalah untuk membujuk Anda dan orang-orang seperti Anda untuk perilaku yang baiknya dituliskan. Menurut Anda, seberapa besar kemungkinan iklan ini akan mempengaruhi Anda mengambil tindakan ini? Nah, jadi kita akan tahu berapa besar kemungkinannya. Dalam hal persentase boleh ya. Bagaimana iklan ini dapat bekerja dengan baik untuk tujuan itu? Apakah ada sesuatu yang kurang untuk dapat mencapai tujuan itu? Bagaimana perasaan Anda tentang iklan ya? Bagaimana perasaan Anda tentang iklan ini ya? Dalam hal ini berkaitan dengan melakukan perilaku ini. Bagaimana perasaannya? Sulit atau tidak? Ya, terpaksa dan bagaimana? Ini kan pertanyaan terbuka. Jadi nanti jawabannya bisa apa saja ya. Makanya kalau nanti penelitian ini banyaknya penelitian kualitatif. Kalau pemasaran sosial itu banyaknya penelitian tentang kualitatif ya. Di mana tempat terbaik untuk menghubungi Anda dengan pesan iklan ini? Di manakah kemungkinan besar Anda akan melihat dan memperhatikannya ya, campaign yang kita lakukan, dan di manakah Anda saat membuat keputusan tentang perilaku ini? Ini berkaitan dengan fasilitas fisik nanti yang harus kita siapkan ya, soal place, buat pemasaran place. Bagaimana media dipilih untuk menyampaikan pesan secara efektif? Nah, sebaiknya kita memikirkan hal-hal ini ya, beberapa faktor ini. Yang pertama adalah jangkauannya. Jangkauannya kita sesuai dengan kemampuan perusahaannya ya, sesuai dengan kemampuan organisasinya. Mau sempit apa luas? Frekuensinya rendah atau tinggi? Dampaknya kecil atau besar? Nah, nanti kita tentukan juga ya, kita pertimbangkan juga respon yang diharapkan dari halayak sasaran. Apakah kita akan menyasar pada kesadarannya saja, pengetahuan, perasaan suka, preferensi, keyakinan sampai ke aksi gitu ya, salah satunya, atau semuanya? Baiknya seperti apa Pak? Ya memang semuanya yang harus kita harapkan dari halayak sasaran. Kita harus memberikan informasi sehingga sadar masyarakatnya, lalu berpengetahuan, lalu suka dengan perilaku yang baru itu,
lalu dipilih perilaku baru yang itu, diyakini dan aksi, gitu ya. Nah, ini yang sempit, luas, rendah, tinggi, kecil, besar itu dibatasi oleh ketersediaan anggaran biaya komunikasi pemasaran. Itu tadi yang Bapak bilang, tergantung dari kemampuan perusahaannya. Nah, media utama yang dapat digunakan adalah ini, ada koran, ada televisi. Namun koran offline sekarang sudah sangat jarang ya, karena ya perkembangan eh, lifestyle dan perubahan lifestyle dan pengembangan teknologi, jadi koran ini banyak digital. Televisi, surat langsung, ya, radio, majalah, luar ruang, kampanye secara aksi begitu, spanduk dan seterusnya, gitu ya, internet, ya. Tabel bantu dalam memilih media. Nah, ini kita bisa lihat ya jangkauannya seperti apa untuk koran, TV, surat langsung dan seterusnya. Lalu selain kriterianya jangkauan, kita juga bisa menilai frekuensinya seperti apa dan dampaknya. Ini kata keterangan bahwa pemasaran sosial dapat memilih salah satu atau lebih media, ya tergantung dari hal yang kesaran itu. Apabila butuh dari berbagai sumber, kita bisa memilihnya lebih dari satu, dan kemampuan perusahaan tadi bisa lebih dari satu, ya. Lalu memilih lebih dari satu media tersebut supaya akan munculnya IMC atau Integrated Marketing Communication, ya. Nah, yang tanda tanya ini harus diisi oleh poin-poin kita, ya, sesuai dengan penelitian singkat kita, atau ya di adjustment saja, gitu ya. Berikutnya, bagaimana evaluasi keberhasilan komunikasi diukur. Nah, ini yang efektivitasnya ya, cara menilainya seperti ini. Seberapa efektif implementasi komunikasi pemasaran kita? Nah, lihat dari piramida ini ya, dimana poin yang pertama layak sasarannya ini 100%, jadi berapa orang dari layak sasaran yang kita tuju. Lalu berapa orang yang menyadari adanya perilaku alternatif. Lalu meningkat lagi berapa orang ya, atau berapa persentase yang pengetahuan tentang nilai dari berperilaku, yang setelah menyadari jadi berpengetahuan. Ya tentu dengan ini melihat kuesioner tadi ya, melihat kuesioner yang sudah kita berikan kepada audiens atau kepada halayak sasaran. Lalu seberapa banyak bersikap positif terhadap perilaku, seberapa banyak memilih untuk berperilaku, lalu seberapa banyak meyakini bahwa perilaku yang dipilih sudah tepat, lalu seberapa banyak memutuskan untuk berperilaku, dan berapa banyak menerapkan perilaku yang baru, begitu ya. Nah, tentu berapa banyak ini harus dilakukan penelitian kuesioner ya, mulai dari pertanyaan Anda apakah ada di geografis itu, hal yang sasaran ada di kota ini yang menjadi hal yang sasaran kampanye kita. Lalu pertanyaan keduanya adalah soal kesadaran. Apakah Anda tahu adanya perilaku alternatif atau campaign ini? Nah, gitu ya. Lalu berpengetahuan tentang nilai dari perilaku. Apakah saudara mengetahui tentang nilai dari berhenti merokok? Misalkan kampanye berhenti merokok. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah saudara memiliki sikap positif terhadap perilaku berhenti merokok? Nah, seperti itu seterusnya ya, dibuat di dalam sebuah kuesioner. Nah, dengan demikian nanti setelah kita rekap, nah kita akan tahu berapa persentase dari setiap langkah-langkah yang ada di dalam segitiga ini, piramida ini. Baik saudara, demikian materi untuk di MPON yang pertemuan ke-13 ini, tentang bagaimana cara menciptakan pesan dan sekaligus menyeleksi medianya. Mudah-mudahan materinya bisa difahami, dan cukup sekian untuk tugas di pertemuan 14 dan 15, nanti akan diinformasikan ke KM ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.